Manchester United lawan Real Sociedad ini bukan lagi lolos ya, karena gue bilang kan 99% kita sudah pasti lolos ya. Tujuannya adalah dua, yaitu adalah merotasi pemain. Yang kedua adalah ya mencoba-coba formasi ya, dan gue pikir dua-duanya ini dilakukan Ole ya. Pertama kalau kita ngelihat dari line up yang ditampilkan, back four kita semuanya ini bukan back four inti ya. Maksud gue bukan dari individunya tapi line up-nya itu sendiri ya, kesemuanya ya. Oke, Wan-Bissaka tuh memang pemain inti, tapi tiga lainnya kan masih ada Lindelof diduetkan oleh dengan Eric Bailly ya, dan duet ini kan gue nggak ingat kapan terakhir kali mereka ini diduetkan ya. Sementara kiri Alex Telles ini ya memang spesialis untuk piala-piala lah katakanlah, dan begitu juga dengan penjaga gawang Dean Henderson ya. Ya kalau kita ke tengah, menurut gue oke, tengah Matic sama Fred, ke depannya pun juga ya Daniel James ini kan dicoba di sebelah kiri ya, which is buat gue ya lagi-lagi ini percobaan dari Ole ya. Dan gue sempat berpikir tadinya loh kenapa kok Bruno Fernandes yang ditampilkan ya, bukannya Bruno ini dirotasi disyaratkan ya. Gue sempat yang tadinya mempertanyaan, tapi setelahnya gue berpikir ada satu hal yang mau dirotasi sama Ole Gunnar, apa itu? Kepemimpinan, leadership dari tim ya. Karena kan Harry Maguire diistirahatkan, siapa dong yang jadi kapten? Dan menurut gue make sense kalau Bruno yang dijadikan kapten ya. Artinya Bruno memang harus main dari menit awal ya, walaupun kenyataan setelahnya Bruno diistirahatkan kan waktu mulai babak kedua. Dan menurut gue ini ya salah satu rolling leadership di tim ya. Artinya ketika nanti mereka berdua ini bermain, Bruno ini sudah punya kapasitas juga sebagai vice captain ya. Jadi nanti pemegang keputusan bukan hanya Harry Maguire, tapi bisa dibagi dengan Bruno Fernandes. Dan menurut gue ini ya again ya make sense. Jalannya pertandingan gak usah gue bahas secara detail ya per babak. Intinya sih gue pikir masih oke ya. Artinya dengan squad yang ada tadi yang gue bilang ya, back four plus keeper bukan yang utama. Sementara Real Sociedad menampilkan penyerang tiga-tiganya ini penyerang utamanya mereka ya. Mereka pun masih ya katakanlah tidak berhasil ya Indian untuk mencetak gol, walaupun mereka sempat mendapatkan penalti ya di menit-menit awal di babak pertama ya. Lagi gua pikir sih ini merupakan salah satu sisi positif ya, kita clean sheet melawan Real Sociedad, di mana mereka ini juga kan sebenarnya kalau dilihat mereka juga ngotot ya, ingin mencetak gol, ingin menguasai permainan juga ya. Dan kita dengan bukan dengan tim yang utama, kita masih bisa mengimbangi, kita bisa masih membuat peluang, kita masih bisa kena mistar, kita masih bisa ada gol yang dianulir. Dan itu gua juga nggak ngerti sih sebenarnya kenapa itu dianulir ya, karena menurut gua kan ya Lindelof itu tidak mengincar pemain, yang diincar adalah bola, dan kebetulan dia loncatnya tinggi dan kebetulan dengkulnya pas kena pemain itu tadi. Kalau gue sih ringan amatiran, gue lihat dari kacamata gue sih harusnya itu gol ya. Tapi anyway, hasil 0-0 ya menurut gue ini hasil yang fair, hasil yang bagus bisa dibilang ya. Karena apa? Again, kita main bukan dengan kekuatan terbaik ya. Kita mungkin line up kita dari tengah ke depan line up yang ya semi terbaik, tapi jangan lupa ketika masuk babak kedua ya kita melakukan banyak pergantian ya, dan memainkan pemain muda kayak Diallo, kayak Sotair juga ya kan, lalu memainkan Tuan ZB di posisinya Fred ya katakanlah. Itu kan juga menurut gua salah satu bentuk ya inilah yang diperlukan, yang ditampilkan di pertandingan ini ya. Artinya ada rotasi, ada juga coba-coba formasi ya. Dan penampilan Diallo sendiri sama Diallo sih menurut gue ya again ya, kalau menurut gue ringan amatiran, tidak begitu istimewa sih di permainan ini, di pertandingan ini, sama kayak di pertandingan sebelumnya ya. Artinya kalau gue sih berpikir ini cukup ya, artinya sudah selesai ini untuk dia sama Diallo, musim ini sudah selesai. Sekarang yang harus dilakukan adalah kembalikan dia ke reserve, kembalikan dia ke akademi, sesekali dia berlatih lah atau bersama dengan tim utama. Kalaupun di pertandingan ya wajar kalau dia duduk di bench, tapi untuk ditampilkan lagi kalau menurut gue sih cukup ya. Karena itu tadi ya, jangan sampai ini jadi kayak beban dia ya. Kan dia masih 18 tahun, begitu juga Sotair ya, bahkan masih lebih muda lagi. Menurut gue sudahlah cukup, kita sudah tahu penampilan dia kayak gimana. Mereka pun juga sudah mencicipi, merasakan rumput bermain bersama tim utama Manchester United itu seperti apa. Selebihnya sudahlah, balikin lagi ke bangku sekolah dalam tanda kutip ya, biarkan mereka belajar dan berkembang. Pada saatnya nanti mereka pasti bisa tampil lebih bagus lagi ya.
Catatan lagi di pertandingan apa ya, menurut gue ya clean sheet sih, karena again gue secara pribadi ringan amatiran sering gue sampaikan juga clean sheet buat Manchester United itu mahal ya, dan di pertandingan ini beruntung kita bisa clean sheet, beruntung penaltinya tidak masuk. Jadi again hasil 0-0 ini menurut gue, kacamata gue ringan amatiran, ini hasil bagus buat Manchester United kalau melihat apa yang ditampilkan di lapangan, siapa-siapa saja yang bermain di lapangan, apa tujuan sebenarnya adanya pertandingan tadi malam itu ya, which is kalau buat gue tujuan utama adalah ya mengamankan hasil 4-0 itu tadi ya, sekaligus mencoba-coba formasi baru dan melakukan rotasi untuk pertandingan penting hari Minggu besok melawan Chelsea. Gue nggak akan bahas tentang preview Chelsea, nanti akan gue bahas di video lainnya. Ingin gue bahas adalah drawing ya, karena kebetulan tadi siang jam 1 siang waktu Belanda sudah dilakukan drawing. Hasilnya Manchester United nih akan ketemu AC Milan nih. Ini seru karena kalau gue ngeliat jadwal pertandingannya itu kan kurang lebih sekitar tanggal 11 Maret dan tanggal 18 Maret ya. Manchester United akan bermain kandang dulu. Uniknya 4 hari sebelumnya Manchester United ini akan derby Manchester melawan Manchester City. Dan setelah pertandingan kandang itu nanti melawan AC Milan tanggal 11 Maret itu menuju ke tanggal 18 Maret Manchester United akan bermain kandang lagi melawan siapa? Melawan West Ham United ya, tim yang lagi naik daun. Artinya apa? Artinya Manchester United harus membagi di sini ya. Sementara AC Milan sendiri kalau gua cek jadwalnya tidak seketat Manchester United. Mereka sebelum tandang ke Manchester mereka akan menghadapi Verona kalau nggak salah ya, dan in between maksudnya antara pertandingan tandang di Old Trafford dan nanti kandang di San Siro mereka akan menghadapi Napoli. Ya menurut gue nih ini agak berat lah pastinya untuk Milan ya. Kalau gue ngelihat prestasi Milan sendiri di tahun baru di tahun 2000 ini ya, tahun 2021 ini setelah pergantian tahun itu mereka menurun ya, trennya cenderung menurun. Dan yang lebih mengejutkan lagi kalau gue lihat di Europa League ya, ternyata mereka ini sekalipun dia lolos dari penyisihan grup dengan status juara, tapi dalam perjalanannya ini cukup membuat gue sih cukup tertatih ya. Artinya dengan status Milan, klub legendaris, klub besar, dan pada saat itu mereka ini kan cukup dominan ya di Serie A pada saat penyisihan ya, tapi ternyata ya itu tadi di penyisihan grup pertandingan-pertandingan di Europa League mereka tidak sedikdaya di Serie A pada saat itu ya. Pun ketika mereka lolos dari menuju ke babak 16 besar ini melawan Red Star, mereka kan kalau tidak salah dua-duanya seri, artinya mereka tidak bisa memenangkan pertandingan ya. Red Star sendiri bukan tim papan atas di Eropa ya, walaupun mereka punya sejarah cenderung kalau pertandingan itu berlangsung di Belgrade itu termasuk yang angker stadionnya, tapi tetap ya mereka ini bukan tim layer utama atau bahkan tim layer kedua di Eropa, dan Milan kesulitan katakanlah untuk menghadapi mereka ya. Dan ya dari fakta-fakta itu sih gua secara pribadi ringan amatiran gua pede sih ya. Tentunya ada dua hal yang menjadi kebergantungan adalah nomor satu, gimana posisi skuad ya. Artinya kalau Manchester United mengalami banyak cedera atau seperti apa, itu mungkin akan mempengaruhi. Nomor dua pun juga di sisi Milan ya. Kalau Milan ini ada pemain yang lebih cedera lagi, maka tentunya akan semakin lebih sulit lagi ya. Dan ini menurut gue yang akan mempengaruhi. Nah, sekarang kalau seandainya kan dua-duanya ini tampil dengan dengan full team, dengan komposisi terbaiknya, gue sih masih pede ya, gue masih optimis katakanlah Manchester United ini akan mampu melewati hadangan AC Milan ini ya. Mungkin yang agak sedikit mengganjal adalah karena kita harus bermain home dulu ya. Dan ada sedikit fakta bahwasanya kita harus menghadapi Manchester City sebelum menghadapi AC Milan ini ya. Tapi again, menurut gue sih ringan amatiran harusnya di atas kertas kita masih bisa untuk melampaui AC Milan ya. Drawingnya menarik sih menurut gue karena ya kalau di Twitter gue sempat agak tebak-tebakan sedikit ya, pasti lawannya A. Sebenarnya simple sih kenapa kalau lawannya A, karena tim dengan huruf depan A itu lebih banyak daripada tim dengan huruf depan lainnya ya. Ada Arsenal, ada Ajax ya. Tadinya sempat gue berharap akan menghadapi tim Belanda, tapi ya menurut gue lawan AC Milan ini boleh lah, karena ya kita setelah lewat hadangan dari Real Sociedad dengan lawan Milan ini kan secara historis kan
Milan ini tim legendaris, tim historis juga. Sekarang termasuk di papan atas Serie A, calon kuat runner up Serie A ya, sama kayak Manchester United, calon kuat runner up English Premier League juga. Sama-sama julukannya setan merah ya. Jadi menurut gua ya ada Ibra juga, ada Diego Dalot. By the way, Dalot ini unik ya. Jadi di kontraknya dia bisa diturunkan melawan Manchester United, dan kalau melihat dari permainan Dalot ini sering justru ditampilkan di Europa League ya. Justru lumayan jarang sekarang ditampilkan di Serie A. So nanti cukup menarik nih kita ikutin apakah Diogo Dalotnya akan ditampilkan ketika lawan Manchester United. Cuman again, gue bersyukur kita bisa lolos 4-0 agregat, away 4-0, ditandang sendiri 0-0 dengan skuad yang menurut tanda kutip seadanya ya. Ada rotasi di situ, ada coba-coba formasi. Hasilnya menurut gue bagus untuk menghadapi Chelsea hari Minggu besok ya. Dan ya, drawing melawan AC Milan menurut gue di atas kertas ringan amatiran ala gue, harusnya Manchester United nih masih mampu untuk lolos lah ya ke babak selanjutnya. Kalau suka videonya bisa kasih like, kalau belum subscribe bisa tolong subscribe. Ikutin terus video football Belanda lainnya ya. Yuk, wassalam.